Halo Sobat Sep, selamat datang di Sep Talk, ruang berbagi cerita, refleksi, dan pengalaman kepengurusan HMJ Sep periode 2025-2026. Pada kali ini, kita mengusung tema yaitu Catatan Satu Periode Kabinet Fardana Yatra. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Ayami Sarah serta rekan saya Ocha Jenarum. Hai, hari ini kita udah kedatangan tamu nih, yaitu sosok yang udah membawa Kabinet Fardana Yatra ini sampai ke penghujungnya, yaitu Saudara Egy Eskiel, Bupati Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, dan Haki Sobri, Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan periode 2025 dan 2026. Sebelumnya, boleh menyapa penonton, Bupati dan Wakil Bupati. Halo. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita yaitu Sep Talk. Seperti yang rekan-rekan tahu nih, kita kan sebentar lagi bakal mengadakan Mubas. Nah, Mubas itu pertanda bahwa periode kita itu bakal sampai ke penghujungnya atau sampai dengan selesainya. Sebelum itu gimana perasaan rekan-rekan sebagai nakoda yang udah membawa kepengurusan ini sampai dengan selesai ya? Ini dari aku dulu apa dari Bupati ya? Bebas sih, Bebas. main aja. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku rasanya campur aduk sih. Ada rasa sedih, senang juga ada karena kita udah berhasil kan sampai ke tahap ini. Kalau rasa sedihnya ya bakal ninggalin kenangan lah sama kawan-kawan kan yang nggak bisa kita ulang lagi karena kita cuma bisa satu periode. Iya. Dan kalaupun 2 periode pasti kawan-kawan juga ya mikir 2 kali sih. Keberatan juga. Karena masih Karena- banyak yang harus iya. diurus ke depannya. Iya. Tuh, Kalau dari Pak Bob sendiri Bupati. gimana? Kalau dari perasaan pribadi yang pertama itu cukup senang sudah bisa membawa kabinet perdana ini sampai akhir. Tapi di bawah rasa senang itu ada juga rasa sedih dikarenakan dalam satu periode ini ya banyak kegiatan ataupun kebersamaan yang mungkin jika sudah berakhir tidak bisa diulang lagi. Jadi Betul. rasanya campur aduk lah dengan rasa senang dan juga rasa sedih. Itu sih udah. Tapi untuk persiapannya menghadapi Mubes besok udah ready. Kalau untuk persiapannya ready Ready dari segi apa nih? kok segi mental. Mau tahu nih apa sih Kabinet Fardana Yatra tuh? Terus kenapa nama kabinetnya harus Fardana Yatra? Ini dari siapa? Dari Yang kita- punya jawaban dulu aja lah. Kita dari aku ya. Dari aku ya. dari wakil lagi. Kalau dari aku, kenapa kami berdua sama Egy dan ini juga udah diusulkan sama teman-teman juga mengusung nama kabinet ini Fardana Yatra. Karena bagi kami ya di organisasi ini tempat kita lah untuk bertumbuh, berkembang kan. Nah, jadi dari kata Fardana itu peningkatan dan Yatra itu perkembangan dan ataupun pertumbuhan. Jadi di dalam kita menjalankan organisasi pasti kita akan mendapatkan peningkatan baik dalam diri kita sendiri ataupun rekan-rekan yang lain. Iya benar. Ya. Dan kami mengusung tema ini karena ya pasti kita banyaklah perjalanan seperti yang kita rasakan sama-sama. Jadi yang akhirnya itu menjadi kenangan lah berharga untuk kita. Kalau dari aku gitu. Oke, kalau dari saya pribadi, kalau untuk kabinet Fardana Yatra ya, kenapa di periode kali ini kita buat kabinet? Karena kan kabinet itu menunjukkan simbol semangat. Nah, jadi arti dari Fardana Yatra ini adalah bahasa Sanskerta awalnya, yaitu Fardana itu pertumbuhan, Yatra itu perjalanan. Nah, jadi peningkatan juga di Fardana ada. Nah, jadi kami ngambil kabinet Fardana Yatra inilah simbol kami untuk dapat belajar dan juga tumbuh bersama di HMJ Sep untuk tahun ini, dan juga perjalanan yang bisa membuat kita terus belajar lah pastinya untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Iya. Berarti intinya kabinet nih harapannya dari awal tuh biar menunjukkan semangat periode kali ini aja. Oke. Yang pastinya kalau untuk rekan-rekan yang lain pengurus pasti juga merasakan gimana berdampaknya kabinet kita itu sekarang. Betul. Oke, kalau kita balik lagi nih ke masa saat pelantikan,
saat pertama kali dilantik itu gimana sih atau apa sih harapan terbesar dari rekan-rekan berdua ini saat pertama kali kita dilantik gitu? Apa harapan rekan-rekan terbesar. yang paling ingin Diwujudkan. dilakukan, yang paling ingin diwujudkan di sini? Ada Dari Bupati dulu boleh? Ya, Gantian. Udah wakil 2 kali ya. 2 kali dah. Iya. Berarti oke. Untuk harapan pertamanya mengapa kami dibentuk ataupun dilantik menjadi HMJZ dengan Kabinet Perdana Yatra, tujuan pertamanya itu ingin memperkenalkan jurusan SEP ke dunia luar, sehingga orang tidak hanya mengenal sosial ekonomi perikanan saja, jurusan saja, tetapi mengenal ada ternyata organisasi di jurusan itu, yaitu HMJZ. Nah, dengan adanya proker-proker yang telah kami rancang, ya itulah harapan kami. Semoga awalnya kemarin itu ketika kami bentuk HMJ ini, semoga HMJ ini bisa dikenal dan dikenang oleh masyarakat, terutama untuk mahasiswa Universitas Riau. Mungkin itu aja kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri kan tadi Pak Bub mungkin udah menyampaikan lah visi misinya dari awal dilantik itu, yaitu visi misi kami berdua. Nah, kalau dari aku mungkin aku nih dari dulu nih pengen kali jadi pemimpin di himpunan nih. Dari maba aku pengen jadi pemegang himpunan. Berarti emang udah ada Iya, tekadnya udah ada gitu ya? tekad dari pertama. Karena aku ya bagi aku kalau kita nggak terjun langsung ke dalamnya, kita nggak bakal tahu kayak mana prosesnya. Betul. Iya kan? betul. Nah, makanya aku ya tujuan awal aku sih aku mau ningkatin solidaritas di antara jurusan kita ini, yang menyatukan baik itu alumni, keluarga besar, dari keluarga mahasiswa aktif ataupun mahasiswa baru. Jadi biar kita lebih klop lah, nggak ada kayak kompak terus walaupun dari angkatan pertama sampai angkatan paling muda gitu. Lanjut nih ya, berarti waktu pertama kali dilantik tuh udah ada semangat ya dari awal, maksudnya pandangan ke depan tentang HMJSEP ini mau dibawa kemana sih sama kalian berdua. Berarti inilah cerminannya sampai akhir periode. Lanjut, setelah dilantik tuh perasaan Bupati dan Wakil Bupati senangkah atau merasa wah makin ada beban nih kehidupan aku, atau kayak mana nih? Apa aja sih tantangan waktu pertama kali dilantik? Kan pasti nggak berjalan mulus aja nih waktu pertama kali dilantik. Apa yang mau diekspresikan? Dari siapa? Dari aku ya. Kalau dari aku lah dulu ya. Kalau dari aku ya, yang sama-sama kita tahu lah di Wakil Bupati ini kan mengurus internal kan. Yang pertamanya aku juga mikirnya wah ini pasti Berat. bakal berat sih, karena ya menyatukan pikiran orang yang berbeda-beda pendapat tuh Betul. pasti pusing. Iya. Ini ada suara ini, yang akhirnya kita harus berada di tengah, Iya. mendengar suara kanan dan suara kiri. Jadi yang paling berat aku rasakan itulah menyatukan pandangan yang beda-beda, karena ya kita nggak bisa munafik sih, kita ada ego masing-masing kan. Iya, karena Kita itulah. bisa menyatukan kepala semua orang. Iya, karena pasti beda-beda. Kalau dari aku Berarti itu. kalau dari Pak Wabub tantangannya menyatukan persepsi Iya. dari anggota-anggotanya ya. Kalau dari Pak Bupati gimana nih tantangannya? Kalau tantangan sendiri pastinya seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar kan, dan tidak hanya 1-2 orang saja yang kita pegang Betul, kepalanya betul. ataupun yang kita atur, tetapi sampai puluhan orang. Nah, jadi kalau untuk tantangannya tidak beda lah dengan wakil bupati, yaitu memegang kendali seluruh anggota HMJ ini. Itu sih tantangan terbesarnya, terutama juga program-program kerja yang mungkin sering terjalankannya itu program-program besar ataupun yang sering membutuhkan waktu, uang juga. Jadi itu Iya. sih tantangan terbesarnya. Kalau untuk Pak Wabub kan tadi di dalam Ya. internal. Nah, kalau untuk Pak Bupati di eksternalnya gimana? Tantangan terbesarnya gitu. Kalau untuk tantangan terbesarnya sih itulah tadi, yang niatnya awalnya ingin memperkenalkan jurusan kan pasti orang lain masih kurang kenal dengan kita, masih Betul. belum tahu apa sih MJSF itu, dia bergerak di bidang apa sih. Itu sih tantangan terbesarnya. Jadi kemarin tuh sempat terpikir apa sih kegiatan yang harus diawalkan dulu atau yang dilakukan dulu supaya memperkenalkan ke mereka. Nah,
Itu tantangan terbesarnya. Jadi orang lain tuh masih belum tahu lah dengan organisasi kita, masih belum terlalu tahu lebih jauh seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Bupati dan Wabek nih, apakah ada perbedaan ekspektasi sebelum kalian menjabat sampai sekarang kalian memimpin? Kayak dulu kalian kira tuh Iya. memimpin tuh Iya. gini-gini aja, rupanya dang ding dong begini, gitu. kayak Oke, dari aku lah dulu nih. aku banyak sih ekspektasi aku sama realita yang berbeda jauh. Kalau dari aku, ekspektasi aku ya mimpin HMJ ini ya jalankan proker ya udah selesai. Tapi pas aku terjun di dalamnya, aku ya seperti aku bilang tadi kan, menyatukan pendapat nih. Bingung kali, kayak mau bikin proker ini nih, tapi yang ini nggak mau bikin proker ini. Jadi kita harus ngeyakinin dia, ngebujuk dia buat jalanin proker ini. Kalau proker ini bagus, kau pasti bisa jalanin, kayak gitu. Kalau dari aku ya, ekspektasi aku yang awalnya udahlah mudah ini selesai nih, pasti sampai akhir selesai. Rupanya enggak sih. Tapi selesai. Cuman Banyak ya beda kan. realitanya. Iya. Nggak yang semulus dipikirkan Iya. pertama gitu kan. Iya, tapi kalau dari Farnayatranya bagus, kan selama aku memimpin nih, jujur aku kagum sih sama anggota-anggota di Farnayatra karena saling support. Aku kalau aku ya orangnya bebas sama kritik saran. Jadi suara-suara yang ngomong dari bawah pasti aku dengerin. Karena bagi aku ya kita sama. Iya. Betul. Mendengarkan suara rakyat kecil. Ya, nggak ada rakyat kecil sama aku. Oke, kalau dari Pak Bob sendiri gimana? Kalau realita ekspektasinya sih jauh beda ya. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena mungkin sama-sama kawan-kawan juga rasakan ya, ketika kita belum jadi apa-apa kan, ketika kita memimpin suatu organisasi nih, pasti kita berpikir dikenal orang nih kan gitu, pasti dikenal orang, banyak yang tahu gitu, apalagi sosok bupati jurusan kan. Keren kali dah. Keren kali lah seperti itu. Itu ekspektasi Bupati dari ya, jurusan sebelum ini, naik. gitu Ya. kan. Jadi udah setelah naik nih, ternyata ekspektasi yang kita harapkan itu semua nggak ada gitu. Jadi ketika kita jadi seorang pemimpin, ternyata yang kita harapkan kemarin tuh udah nggak terpikir lagi sama kita. Dikarenakan memang kita memimpin organisasi ini bukan hanya satu orang dua orang yang kita pimpin, tapi memang main puluhan. Jadi jauh banget lah ekspektasinya pasti, karena dulu pernah mikir pasti keren ya kan gitu. Rupanya ketika udah terjun dan jadi seorang pemimpin, banyak lah yang perlu kita pelajari dan didapatkan menjadi seorang pemimpin. Itu aja sih jawabannya. Karena banyak juga tantangan Ya, betul. dari ekspektasi yang pernah dipikirkan gitu ya. Lanjut nih. Banyak nih ya pertanyaannya karena udah di akhir periode. Kita evaluasi lah sama-sama. Lanjut, gimana sih proses membangun chemistry? Oke. Chemistry? Dari saya pribadi, dari Enggak. aku dulu. Chemistry. Dari Bupati Bebas. dan Nah, oke, dari bupati dulu ya. Chemistry dari bupati dan wakil bupati maupun bupati wakil bupati dengan para anggota. Oke, untuk membangun chemistry sebelum dilantiknya, sebelum kita bicara sebelum dilantik ya. Jadi kemarin tuh kami sempat sering-sering duduk lah dulu, sering duduk berbagi cerita berdua. Kita mau bawa kemana HMJSEP ini? Kita mau tampil di mana kan gitu, seperti itu. Nah, jadi setelah kami selesai kami udah dapat chemistry lah, karena kami dulu pernah menjabat sebagai komting dan wakil komting. Jadi iya. chemistry-nya udah dapat lah, udah klub. Nah, untuk di Badan Pengurus Harian atau BPH sendiri, syukur-syukur kami kalau setiap ada proker ataupun setiap mau memulai proker, kami selalu rapat bersama dulu. Contohnya nanti ada proker dari kader, BPH yang bukan dinasnya ikut juga proker. Jadi dari kegiatan itulah terbangunnya chemistry sesama kepala dinas dan juga sekretaris dinas. Jadi, mungkin itu Berarti aja. dalam kata lain kayak sering-sering Ya, Sering ketemu ngasih ya? argumen gitu Ya. aja. Kalau dari Pak Wakil Bupati gimana nih Pak? Cara Kalau- membangun chemistry-nya? sama kalau aku membangun sama si Egi sih udah dari lama. Ya kan memang dari lama kan. Ya dari mana pun udah inilah otaknya berdua.
Ya sama, kami berdua dari Komting itu yang dibilang tadi kan. Ya kami diskusinya karena udah lama nih sama-sama kan, jadi diskusinya nyantai, nggak ada yang formal-formal kali kayak ini jabatan aku sekarang ini nih, nggak ada. Kalau kami ya memang udah klop lah dari awal. Karena udah temenan dari awal. Iya, udah temenan dari awal juga. Kayak gitu. Bestie banget ya. Yes. CS keras. Oke, untuk balik ke masa sebelumnya nih. Kalau dari Pak Bupati dan Wakil Bupati nih, program atau gebrakan apa yang sejak awal tuh bener-bener pengen kalian wujudkan gitu? Kalau gini nih, dari periode sebelumnya tuh belum ada, tapi di sini tuh di periode kali ini kalian tuh pengen kekeh banget mau ngadain gebrakan ini gitu. Dan itu udah terjadi. Iya, sini, gitu. udah terwujud Ada di nggak? satu periode kita nih. Dari siapa? Jadi aku ya, kalau untuk gebrakannya pastinya ada. Kita kan bukan menghapus ataupun apa, kita meningkatkan. Iya. Betul. Jadi kalau untuk berpandang ke periode tahun lalu, mungkin ya untuk program kerjanya sendiri itu belum terlalu luas lah tibanya, belum main sampai ke universitas. Jadi untuk gebrakan di tahun ini kami memang berkomitmen dari Kabinet Perdana kita harus memperkenalkan jurusan kita melalui program kerja yang akan kita lakukan. Contohnya sendiri mungkin Milad kemarin lah. Milad kemarin tuh salah satu Perlombaan. program kerjanya pertama itu ada mini soccer ya, kalau nggak salah. Mini soccer tuh Iya. udah sampai main universitas. Baru tuh poster udah main nasional. Baru tuh syukur-syukur juga seminar juga udah main universitas, dan juga udah sampai main universitas lah, setidaknya satu tingkat dari video sebelumnya. Seperti itu gebrakannya yang mungkin bisa dapat dilakukan. Iya. Jadi kayak meningkatkan cakupannya aja. ya, meningkat cakupannya Sebelumnya tingkat fakultas, kali ini kita usahakan di lebih ke tingkat universitas. Semoga untuk tahun berikutnya bisa lebih dari Ya, Lebih luas semoga. lagi. Ya. tingkat nasional. Kalau dari Pak Wabub? Kalau dari aku ya karena tujuan aku sih awalnya memang pengen solid kan. Iya. Ya kami berdua sama si Egi udah rembukan dari awal nih, kami mau bikin program kerja baru, agenda tuh? baru. Apa tuh Coba tanya kira-kira? apa tuh? Apa tuh? Kami ciptain arak-arakan. Oke. Sebelum-sebelumnya nggak ada loh. Iya. Nggak ada Iya, ya nggak arak-arakan. ada. Yang pastinya ya kita FYP loh kemarin kan. Iya, Arak-arakannya. Yang video pertama. Iya. Itu salah satu bentuk kita ngenalin jurusan kita. Iya, Pencapaian juga. Iya kan? Ya, sebelumnya aku pribadi sempat baca nih di komentar TikTok dari video tersebut, katanya, ih bagus banget dari jurusan mana ya, prodinya solid banget gitu. Pengen aku juga baca komen Iya. pengen masuk jurusan itu. Iya. Emang iya. Jadi ya kami udah nyambung lah kan. Iya. Nah, itulah yang aku bilang kami udah ada chemistry. Enak. Egi mau ngenalin jurusan, aku mau bikin solid. Tiba-tiba pas kami buat itu, ya dua-duanya tercapai. Ya, betul. Karena ya melibatkan keluarga besar juga kan, arak-arakan kan. Itu aja sih. Ide bagus sih itu. Semoga periode selanjutnya melanjutkan arak-arakan harus ada ya. sih, harus ada. Iya, Iya, nggak Ini boleh seru banget. berhenti nih. Besok pokoknya kalau kami wisudan ya, untuk para penonton yang besok Iya, penerima. iya, iya, iya. Kalau nggak ada kami, Ini, Yang itu juga, yang itu juga. Kamera Semuanya. itu. Harusnya kalau nggak ada. Selanjutnya nih, udah satu periode nih. Kira-kira gimana nih keadaan mental health para bupati dan wakil bupati? Seberapa besar energi yang udah terkuras? Energi, pikiran, mental lah semuanya. Seberapa besar? Dari 100%, dari angka 100. Dan seluruhnya Dari siapa nih? dari Dari aku ya. Tapi kayaknya kalau dia lihat ini udah yang Udah tinggal 1% enggak? Kalau dari aku ya, kalau fake-nya nggak ada berkurang, kalau fake-nya palsunya nggak ada berkurang. Kalau aslinya ada sih. Udah 99% mungkin berkurang. Jadi 1% tinggal untuk menghadapi mubes ya. Tinggal untuk kehidupan 1% yang menjalani mubes. Kalau aku itu aja sih. 1%. Iya. Kali. 1% untuk menjalani mubes. habis membahas.
Udah selesai nomor saya juga. Ya, habis mubes kayaknya recharge lagi sih. Langsung lagi. Healing kita. Kalau dari Pak Wakil, kalau dari Pak Bupati? Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari 100% ya, drop rasanya sekitar 90%. Drop energi ini. Tibanya energi tersisa tinggal 10% lagi. Karena kenapa? Alasannya ya selama jadi pemimpin di HMJZ ini mungkin ya bisa jujur aja menguras pikiran dan Tenaga waktu juga. dan juga tenaga. Karena mungkin juga karena mata kuliah masih banyak seperti itu. Iya. Dan juga kemarin sempat ada kegiatan magang kan. Ya, dan juga teman-teman BPH juga ada yang sempat magang juga, ada yang juga seminar. Jadi untuk sampai saat ini kalau untuk ditanya berapa persen energi tersisa, tinggal 10%. Itu pun untuk mubes ya kawan-kawan, tinggal untuk mubes saja 10%. Semoga 10%-nya cukup ya, Ya, sampai cukup. Sampai selesai. mubes ya. Cukup juga untuk membackup Pak Wakil Bupati. Ya, cukup. Cukup Yang lah. energinya sisa 1%. Kita lanjut nih. Dari semua program kerja dan agenda, ada nggak program kerja atau agenda yang nggak berjalan sesuai sama rencana sampai sejauh ini gitu? Iya. Terus gimana cara Pak Bupati dan Wakil Bupati menghadapi ini tadi? Dari siapa? Dari aku dulu ya. Oke, untuk program kerja dan agenda tidak sesuai rencana tuh pastinya setiap kita merancang tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Iya. Pasti ada juga kendala dan kendala terbesarnya lah. Kalau untuk program kerja itu sendiri ya masih ada sih yang masih belum bisa kita lakukan, yaitu seminar kewirausahaan sampai internasional. Nah, itu sempat juga kemarin tercetus sama kami ingin membuat seminar nasional, tingkat nasional tetapi belum sampai tingkat internasional. Kendalanya sendiri waktu dan kesempatan yang masih belum ada lah. Itu kendala terbesarnya. Dan juga dikarenakan kita kan 2 angkatan nih, 24 dan juga 23. Iya. Waktu untuk kita melaksanakan itu kan butuh persiapan banyak ya. Butuh persiapan banyak dan juga persiapan yang matang. Tapi karena memang masih belum pas waktunya, jadi tidak terjalankan gitu. Dan juga adalah agenda-agenda lain yang masih belum kita terapkan dan kita jalankan. Tapi sejauh ini untuk proker semuanya yang kita bentuk di awal ya sudah terjalan dengan baik lah. So far so good. Ya, sudah terjalankan dengan baik. Pak Wakil Bupati gimana nih? Menurut Pak Wakil Bupati? Kalau Apakah ada program pandangan? kerja yang nggak terjalankan sesuai rencana, ya pastinya ada lah kan. Iya. Karena kita yang namanya organisasi nggak ada lah yang jalannya mulus. Yang kalau mau- sempurna. Iya, nggak ada yang sempurna. Betul. Dunia aja nggak ada yang sempurna, apalagi betul, organisasi. Iya, Ya enggak? benar. Iya. Jadi kalau kami menghadapinya, ya kami pertamanya kami mungkin rapat berdua, ya kan, rapat berdua ataupun presidium. Itu buat evaluasi lah, kayak mana caranya agar ya kami mengusahakan kayak mana program ini bakal terjalankan. Cuma ya itu kami kurangnya di waktu ya kemarin Ya, ya. waktu dan Ya, waktu dan kesempatan lah, sehingga program yang kami impi-impikan nih nggak terjalan. Jadi ya itulah yang namanya organisasi, nggak ada yang mulus kalau dari aku ya. Waktu dalam artiannya mungkin para anggotanya sibuk ya, Ya, sama betul. tugas kuliah atau ada kegiatan masing-masing gitu. Oke. Terus tadi kan Bupati sama Wakil Bupati mengatakan bahwa dari awal sudah ada chemistry, ada. Ada chemistry. Berarti udah klop dong. Ya. Yes. Bisa Terus jadi, bisa jadi. udah sering lah adu argumen pasti setiap mau memutuskan suatu hal kan. Nah, pasti ada perbedaan pendapat nih dalam memutuskan kan. Nah, itu cara kalian menyelesaikannya gimana? Kalau ada perbedaan pendapat. Dari aku lah. Dari aku ya. Silakan jangan. Kalau untuk perbedaan pendapat ya pasti sering kami. Setiap hari lah, Ndak. Enggak setiap hari juga ya. Setiap memutuskan. Iya, setiap memutuskan pasti kami berbeda pendapat. Tapi yang nggak berbeda pendapat tuh ya misalnya suara aku nih A, suara Igi B. Yang yang salah satunya nggak dibuang. Ya kami pasti menyatukan biar ada suara C. Nah, di antara A dan B harus ada C jalan Jadi keluarnya. jalan tengah. Iya. Iya. Nggak ada yang namanya ya ego di pendapat kita masing-masing, nggak ada.
Jadi nggak pernah sampai berantem kan karena perbedaan pendapat. Jangan dong. Bahaya nih kalau sama Kalau bupati, wakil Kalau bupati. berantem udahlah. Kalau sampai selek Aduh, udahlah berhenti kita di tengah jalan. Kalau kita pikir-pikir nggak mungkin berantem karena Iya. kalau bupati dan wakil bupati berantem nggak mungkin kita sampai Iya. ke ujung Iya. sini, benar nggak? Terus Kalau dari Pak Bupati, Kalau dari aku pribadi sih, kalau berbeda pendapat sama Haki ya selalu sih, bukan selalu, sering lah tibanya. Ya pastinya itu sih yang paling ku senang juga, Ada statement. pandangan. Ya ada pandangan lain dari Iya. pandangan kita sendiri. Betul, Jadi betul. nggak berpatokan dengan kita seorang pemimpin nih, kita harus teguhkan keputusan kita harus diikuti, nggak seperti itu. nggak boleh. Jadi kita harus memang melihat juga ataupun minta pandangan dari terutama rekan kita lah sendiri, dari wakil. Nah jadi dengan pandangan yang berbeda itu sering kalau dibilang ribut-ribut kecil-kecilan ya sering juga. Tapi kami nggak sampai tumbuh-tumbuhan. nggak pernah sampai. Janganlah. Sejauh ini kami nggak pernah sampai kami berpukul-pukul. iya, walaupun dalam Iya. 3 tahun kita Iya. megang kan. Jadi Tiga Kalau tahun. bulian sering. nggak kalau bully-bulian Bully-bulian ya sering. Nah jadi kami argumen kami ini melalui chat aja paling. Wah, bla 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 segala macam. Nanti besok ketemu yaudah bully-bully lagi gitu. baik-baik lagi, Baru gitu. baik lagi. Jadi benar tadi kata Haki. Jadi ketika aku punya pendapat A nih, dia punya pendapat B, kami jadi cari jalan tengahnya supaya tidak ada yang tidak ada yang berisi keras lah untuk mengasih pendapatnya. Jadi cari jalan tengah. Iya. Berarti solusinya kalau ada plan A dan plan B, kalian lebih memilih plan C. Seperti itu. Tengah-tengah. Itu Kak. Jadi yang ini nggak merasa kalau pendapat dia nggak Anggap, didengar. Ya. Yang ini juga kayak gitu. Jadi semuanya dianggap lah Ya, dianggap. intinya kan. Iya. Terbesar tentang kepemimpinan yang kalian peroleh nih selama 1 periode, selama kalian menjabat nih. Kalau untuk pelajarannya sih, pertama ya, pelajaran yang paling berkesan selama ini jadi bupati, bagaimana seorang tim harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan diamanahkan itu. Terus kedua, selalu ada ketika teman-temannya ataupun anggotanya membutuhkan. Nah, maupun di bawah anggota ataupun struktur BPH tetap harus ada dan bersedia terus lah ada di sampingnya. Terus yang ketiga inilah yang paling sangat berkesan lah, yaitu arti sabar. Karena Betul. ya arti sabar nih memang tidak bisa sih dimain-mainkan ataupun kita sosok sabar nggak. Iya. Karena jadi seorang pemimpin tuh yang benar-benar 100% sih harus sabar. Sabar. Menghadapi Ya, anggota. sabar menghadapi anggota, sabar. Belum lagi anggota yang ngambek. Ya betul. kan? Banyak sih kasus-kasusnya, jadi itulah memang harus benar-benar pure sabar. Nah itu sih pelajaran yang paling berkesan dan syukur sampai sejauh ini sudah terbentuk lah dengan adanya ataupun dengan bisanya aku menjadi seorang bupati, aku bisa belajar banyak tentang itu semua. Iya. Mungkin dari aku itu. Kita lanjut Pak Wakil Bupati. Kalau pelajaran terbesar bagi aku ya kepemimpinan ini. Kalau orang-orang kan ya pasti tinggal nyuruh-nyuruhnya aja. Iya bener. Ya. Ya bisa dibilang orang-orang kayak aku loh pemimpinnya, Iya. aku tinggal suruh anggotaku gitu. Sebenarnya kalau dari versi aku ya, kepemimpinan ini bukan soal menyuruh orang, tapi lebih tepatnya mengajak, merangkul. Iya, merangkul sih lebih tepatnya. Karena yang seperti kita tahu, kita menjalankan ini pasti dengan niat. Orang mana yang mau bekerja nggak ada gajinya? Benar. Iya enggak? Benar. Gajinya apa kalau di organisasi himpunan? Ya ilmu. Ya kan? Itulah bagi aku ya pelajaran terbesar yaitu janganlah kalau untuk periode selanjutnya nih Dengerin jangan jadi pemimpin yang suka nyuruh-nyuruh. Catatan lagi Iya. ya. Untuk periode selanjutnya dengerin. Harusnya mengajak ataupun merangkul, jangan pernah menyuruh. Kalau nyuruh nih, cobalah kalian udah mau kerjain nih, tapi disuruh Jadi malas. jadi males kan? Iya benar. Iya, pokoknya jangan pernah nyuruh. Berarti kalau dari pandangan Pak Bupati, kita dulu yang terjun. Iya, kita dulu yang terjun baru orang lain. Betul. Iya, betul. Kayak gitulah dia. Ya, dengerin buat selanjutnya. Kayaknya periode selanjutnya harus nonton ini gak sih? Ini sih wajib. Oh iya, catatan soalnya.
Berarti kalau dari intinya dari kalian ini pelajaran yang didapat tuh belajar berpikir rasional, Betul. memikirkan orang lain dulu baru Iya, kalian. diri sendiri, Gitu betul. dulu. Betul dong. Betul. Nah, ini kan kita dalam berorganisasi tentunya para bupati dan Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kan punya anggota nih, para pengurus. Menurut kalian nih, seberapa besar sih peran pengurus dalam berjalannya satu periode kita nih, gitu? Kayak penting banget, penting aja Dari atau aku. nggak penting nih? Dari aku. Oke. Dari aku karena aku yang internal. Semangat. Sangat semangat gini ya. Aku request nih sama editor ataupun kominfo, tolong Siap. kasih love di sini ya. Nanti ya. Ini untuk pengurus nih. Aku cinta kali sumpah, sangat penting. Kasih backsound. Ya, nanti tolong kasih ya. Love-nya di sini ya. Tolong kasih karena bagi aku ya, kalau kita ibaratkan sebuah pohon, misalnya kami nih daun lah yang di atas. Kalau nggak ada akar di bawahnya, kami bakal runtuh. Bakal roboh. Bukan runtuh sih, lebih nggak bisa tumbuh Lebih sih. nggak bisa tumbuh ya kan? Kalau nggak ada akar nggak bisa ada daun. Ya, ibaratkan gitu kan? Iya enggak? Ya, betul. Karena ya aku ibaratkan Parnayatra ini kayak pohon dia, bukan kayak kapal. Kalau mungkin Egi dari versinya kapal. Padahal Igi belum bilang nih. Karena udah klop. Oke, mabuk. Ini langsung connect dengan Iya. Gimana gitu Kedetek ya. Karena itulah kalau bagi aku kami nggak bakal tumbuh sih kalau nggak ada pengurus. Jujur, aku cinta sama pengurus. secinta itu Iya, ya. banget. Bupati kita kepada Banget. Pada pengurus tolong balas cinta Pak Bupati. takutnya Pak Wakil Bupati stres kan. Itu ini love semua. Iya. Kalau dari Pak Bupati nih, Kalau dikatakan peran pengurus, kalau dari aku ya, karena aku pimpinan ini 90% pengurus, 10% kami lah yang ada di depan kalian. Kenapa aku bilang 10%? Karena dari awal juga sama lah tadi kita sepil pula sama wakilnya kan, karena prinsip dari aku dulu dari aku Kapal. dulu itu sebuah kapal lah, kapal betul-betul kapal ya. ya, yang ibaratkan ini kami berdua nahkodanya. Jadi pengurus semuanya ini mau dari BPH dan juga anggotanya itu awak kapalnya. Jadi ada yang bekerja sebagai untuk bentang layar, baru tuh ngisi bensin ataupun mencari ikan segala macamnya. Nah, ketika kapal itu berlayar di terpa ombak, kalau cuman hanya nakoda yang mengendalikan kapal bakal tenggelam. Iya, bakal karam. Bakal karam, Bensin. dan bakal mati juga. Nah itulah dipergunakannya, makanya digunakannya awak kapal. Awak kapal itu ibaratkannya pengurus untuk di Parnayatra ini. Dari dulu memang selalu aku sampaikan peran pengurus itu besar, sangat besar dan sangat penting. Ketika kita menjalankan suatu organisasi, contohnya di program kerja. Ketika kita punya pengurus hanya 10 orang, program kerja kita hampir 5 program kerja. Itu saja ya kayak mana ya, pingsan di jalan lah. Karena orang-orang itu aja yang bakal kerja Ya, semuanya. bakal kerja semuanya. Makanya itu kalau untuk peran 90% pengurus, 10% kami pimpinan untuk presidium. Itu sih. Berarti intinya di sini pengurus tuh sangat-sangat berperan besar, Ya, sangat berperan penting penting. bagi bupati, wakil bupati dan presidium lainnya Ya. gitu ya. Bahkan sampai mubes besok pengurus tuh penting Nah, ya. betul. Akhirnya, kawan-kawan sampai Pengurus akhirnya pun yang pengurus betul ya. bakal jadi hal yang terpenting. Bahkan kalau mubes tuh disorot pengurusnya sih. Bukan. Pengurusnya mana dulu? Iya. Sama Iya. pengurus. Pengurus tolong datang ya besok. Pengurus Bantu ya. harus datang Di Pak, sini, ya. di sini. Mana nih kamera? Oke, pengurus harus datang ya semuanya. Love you. Berarti kalau dari Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati ini dapat dikatakan bangga, sangat Ya, bangga sama pengurus. Sangat bangga sih. Walaupun di belakang walaupun kita kalau melihat ke arah belakang perjalanan yang udah kita lewatin tetap harus bangga sih. Iya, harus sih. Oke, kita lanjut nih. Dari kebanggaan Pak Bupati dan Wakil Bupati ini tadi,
pasti ada hal yang perlu diperbaiki dari kepengurusan periode 2025-2026 ini. Bener apa enggak? Bener, ya betul kan? lah. Banyak catatan dong. Iya, pasti banyak catatan dari periode ini. Gimana kalau menurut Pak Bupati dan Wakil Bupati? Dari sana terkait dong. Dari Pak Wakil Bupati dulu. Dari aku ya, ini untuk catatan juga untuk pemegang periode berikutnya. Ingat kalian. Kalau dari aku ya, yang paling penting itu apapun yang paling penting itu yang dijalankan di organisasi pasti komunikasi. Iya benar. Seberapa banyak komunikasi yang miskom kalau kita nggak benar-benar menyampaikan komunikasi itu dalam contoh yang benar. Kalau komunikasi, makanya aku lebih memilih kita mengadakan rapat offline daripada online. Kalau online ini pasti ya sama-sama kita tahu lah. Ada yang pasif. Iya. Malahan kalau rapat online ini Mereka ada yang malu. nggak dengerin, ada yang diem-diem aja Iya. gitu. Itulah kalau dari aku ya nggak worth it sih kalau untuk rapat online. Iya. Yang paling pastinya kita kalau untuk diperbaiki yaitu komunikasi. Kalau dari aku ya, Iya. itu aja. Mungkin rapat online boleh dilakuin Boleh. sekali-kali Iya, kalau memang udah mendesak gitu urgent ya. ya. Urgent kali. Kalau dari Pak Bupati nih, Kalau dari aku pribadi sih, kalau ditanya hal apa yang perlu diperbaiki banyak sebenarnya kalau dari HMJ ini. Kalau dari aku dari dulu sih yang pengen aku dan belum bisa aku terapkan ya, ada 3 hal sih, 2 hal ya. Yang pertama komunikasi dan juga loyalitas. Tiga lah, sama 1 kebanggaan. Yang pertama komunikasi. Nah komunikasi ini yang sangat perlu lah, yang paling nomor 1 ataupun paling atas yang perlu kita perbaiki di organisasi tingkat jurusan lah yang perlu. Karena kan komunikasi antar orang per orang itu perlu untuk bisa menjalankan suatu program. Terus yang kedua itu ada loyalitas. Loyalitas kita itu perlulah ditingkatkan dikarenakan loyalitas itu kan kesadaran hati ya ataupun kesadaran diri untuk bisa mengikuti semua kegiatan yang ada. Nah, untuk periode selanjutnya sih ini pesan kami untuk periode selanjutnya 3 hal penting tadi sih yang perlu kita perbaiki ya di periode Yang pertama itu ada komunikasi, loyalitas juga dan kebanggaan. Yang terakhir ini kebanggaan ini kita bangga dengan HMJ kita. Kita bangga dengan jurusan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita bangga berarti kita cinta. Dan juga kalau udah kita cinta, tak mungkin kita biarkan HMJ kita hanya mentok-mentok di situ-situ saja ataupun ngestak di situ saja. Jadi kita harus punya rasa bangga, loyalitas dan juga komunikasi yang baik di antara semua periode. Itu yang perlu diperbaiki. Yang penting itu kesadaran diri. Ya, kita kesadaran dulu ya. diri kita Paling dulu. penting komunikasi, kesadaran diri. kalau di Indonesia nasionalisme, kalau di HMJ juga harus ada nasionalismenya. Benar. Harus ada. Kalau kita udah cinta sama jurusan sama pengurus pasti hal-hal baik lah mau kita lakuin kan, lebih ikhlas juga. Jadi kalau kan udah ada catatan tadi tuh perbaikan. Kalau kalian berdua nih dikasih kesempatan untuk ngulang lagi satu tahun lagi sebagai bupati dan wakil bupati, apa yang mau kalian lakuin tapi dengan cara yang lebih baik? Dengan Kayak cara mungkin yang berbeda gitu. Iya, mungkin di periode kali ini udah terjalankan, tapi kalau dikasih kesempatan lagi mau lakuin hal itu dengan cara yang gimana gitu. Satu aja contohnya. Contohnya ya, Ya. kok dari aku pribadi lah ya. Untuk contohnya aku ulang lagi ke setahun sebelum aku naik lah. Yang pertama yang mau aku lakuin sih sering-sering rapat lah, sering-sering ketemu kalau untuk kegiatannya. Dikarenakan komunikasi itu sangat penting, itu loh, kembali lagi komunikasi yang sangat penting. Apapun kendalanya, apapun permasalahannya, mau itu masalah pribadi sebenarnya. Karena kita di dalam HMJSEP ini keluarga, jadi nggak pandang bulu ke orang kaya, ke orang miskin, ke orang berada, ke orang berada. Kompati, Makanya ketika kita nggak makan saja sebenarnya kawan-kawan, nggak makan saja, ya melalui organisasi ini ataupun kelompok ini, ya gimana ya bisa dibilang, karena ada komunikasi pasti tertolong seperti itu. Jadi itu sih yang mau aku perbuat kalau aku bisa mengulang lagi. Aku pengen membangun rasa kekeluargaan yang luar biasa di HMJSEP ini melalui komunikasi yang baik antara pengurus. Kalau dari aku itu. Kita lanjut
Wakil Bupati gimana? Kalau Kalau- dari Pak Bupati tadi. Ngulang deh. Iya. Ngulang deh. Masa lalu deh. Kalau dikasih misalkan kesempatan ada gitu. kesempatan gitu. Kalau dikasih kesempatan untuk ngulang lagi, ya sama, komunikasi. Yang aku rasaku komunikasi selama di HMJ ini yang nggak bener-bener ada sih pasti kita kan, kalau komunikasi yang nggak efektif pasti ada kan. Karena ya ini nih pasti pikiran kita di dalam organisasi kan kita memegang 2 angkatan nih, pasti ada segan-segan kan Iya benar. karena di angkatan berbeda. Tapi sebagian dari kawan-kawan yang lain ya nggak ngerasa itu, cuman ya kawan-kawan di angkatan pemegang Selanjutnya. ya mungkin itulah diperbaiki komunikasi ya. Berarti intinya yang kalau bisa diperbaikin tuh komunikasi lah ya. Iya. Lebih sering-sering Ngomong berinteraksi lah. lah Iya, interaksi. antar pengurus maupun presidium aja atau gimana gitu. Karena komunikasi adalah Adalah kunci. kunci. Komunikasi adalah kunci. Iya. Kesalahan atau kegagalan apa yang justru itu berdampak besar di kalian gitu? Menjadi pelajaran di kalian gitu. Ada nggak kegagalan? Maksudnya ada nggak bikin proker tapi gagal Tapi atau nggak itu sesuai ekspektasi kalian gitu? Jadi itu menjadi pelajaran terbesar Ha-ha. untuk kedepannya gitu. Dari aku lah. Mm-mm. Kalau dari aku ya, kesalahan terbesar yang pribadi aku nih rasain ya, aku nih mungkin Egi juga lah ngerasain juga kan. Aku nih ngerasa ya mau bikin proker tuh aku lebih fokus ke hasilnya, nggak mandang prosesnya. Di sebagian proker ya aku terlalu memikirkan hasilnya, tapi kita nggak mandang progresnya kayak mana, progresnya mulai dari mana, dari ini ya kita mandang, cuman kita lebih berfokus kepada hasilnya yang jadinya mungkin proker nggak berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Nggak maksimal Ya. gitu. Mungkin itu juga catatan lah untuk kawan-kawan pengurus selanjutnya, jangan memandang progres itu dari hasil yang kita dapat, tapi memandanglah dengan proses yang kita jalankan. Cukup apa tidak gitu Iya. ya. Kalau dari aku sih sependapat lah dengan Haki, karena memang sejauh ini sih ada memang beberapa broker yang kita memandang hasilnya saja tanpa kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Contohnya kesiapan yang akan mau dibuat nih, broker ini besar, budget segala macam, tapi karena kita nafsu lah tiba ya, kalau bisa bilang kata kasar nafsu, pengen kan kita menggunakan jurusan nih, dengan ada broker ini kita bisa menggunakan jurusan ke sini ke dunia luar. Tapi di balik itu rupanya ada perjalanannya yang harus tahapan yang perlu kita selesaikan, dan di situ sih kendalanya yang sejauh ini menjadi penyesalan ataupun yang masih terpikir lah sama kami. Kenapa nggak kita persiapkan dulu secara matang gitu, Baru secara memutuskan baru kita gitu ya. tampilkan, baru kita gaskan seperti itu sih. Berarti inti pembelajarannya kedepannya lebih berpikir Ya. panjang gitu untuk memutuskan suatu hal. Dari tadi kan kita ngomong nih untuk kepengurusan berikutnya. Nah, sekarang nih boleh disampaikan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk pengurus periode berikutnya nih, apa yang mau disampaikan? Pesan atau Kesan gitu. ada titip proker atau apa Iya, gitu? Dari aku. Di sini atau di situ? Di sini. Kalau untuk kawan-kawan periode berikutnya, bagi aku kita tuh sama-sama belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Harus berani mencoba hal baru. Jangan ya aku mau coba hal ini tapi aku takut gagal nih. Coba dulu, jangan mikir gagalnya. Yaitu Kalau nggak nyoba kita nggak Iya, tahu. nggak dong. bakal tahu hasilnya. Iya, betul. itu aja sih. Kalau dari aku sih, kalau untuk pengurus periode selanjutnya, yang pertama sebenarnya tahu untuk semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya zaman, untuk minat masuk organisasi itu Semakin kecil. semakin kecil, semakin berkurang. Iya, benar.
Tapi teman-teman, kamilah tibanya pembuktian yang bisa kami buktikan ke kalian ketika kita terjun di organisasi, terutama di organisasi jurusan, ya apalagi di kampus, sangat-sangat banyak yang pelajaran yang dapat kita dapatkan. Jujur, ketika kita nggak tahu menjadi tahu, ketika kita takut menjadi tidak takut, dan ketika kita ragu, kita nggak ragu lagi. Nah, karena pelajaran itulah awal-awalnya memang takut, awal-awalnya memang ragu dengan diri sendiri. Tetapi dengan berjalannya waktu teman-teman, kita makin paham, oh ternyata kualitas kita di sini, kualitas diri kita di sini, gitu. Nah, dengan masuknya kalian nanti menjadi pengurus HMJ SEP periode baru, teruslah bangun HMJ ini menjadi lebih baik. Jangan berpandangan ataupun berpatokan dengan pengurusan sekarang, tetapi fokus dengan kepengurusan kalian. Tujuan kalian mau kemana, mau bawa HMJ ini kemana, seperti itu. Dan juga yang perlu disampaikan, jurusan kita ini adalah jurusan bisa dibilang jurusan yang paling kita cintai lah di Universitas Riau ini. Inilah keluarga kita, inilah tempat lahir kita menjadi mahasiswa dan nantinya menjadi dewasa. Jadi harapannya kita pergi dulu, kita urus dulu rumah kita ini, baru kita boleh main keluar gitu, seperti itu. Seperti itu kawan-kawan. Intinya jangan sampai HMJ SEP nge-stuck di sini. Ayo mari sama-sama kita wujudkan HMJ SEP ini supaya lebih dikenal orang dan supaya berkelanjutan lah semua prokernya. Mungkin itu aja. Amin. Semoga ada penerus kabinet-kabinet keren selanjutnya ya. Selanjutnya yang lebih gacor dari Iya. Fadra mungkin. Amin. Kabinet juga ya. Oke, mungkin ini selanjutnya pertanyaannya akan sedikit menyentil atau Nyentil nggak tuh? menyentil hati-hati Bupati dan wakil bupati. kita nih. Itu kalau misalkan kita balik lagi, kita berpikir Mengingat-ingat. lagi, kita mengingat-ingat lagi semua momen yang udah kita laluin nih. Satu periode. Iya, satu periode dari 6 Juni dari Juni 2025 sampai Juni 2026. Benar-benar setahun ya ini Iya. Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kalau kita mengingat-ingat lagi semua momen yang udah kita jalani 1 tahun nih, momen yang paling berkesan, yang paling mengharukan, dan yang paling seru selama 1 periode menurut Pak Bupati dan Wakil Bupati itu apa sih gitu? Dari aku. Harus tiga ya Iya, jawabannya. yang paling berkesan berkesan, apa, paling mengharukan, sama yang seru. Oke, mungkin dari yang paling berkesan dulu ya. Ya, boleh. Kalau yang paling berkesan, yang pertama itu setiap proker yang dijalankan oleh dinas, semua dinas lah, tibanya dari Kabinet Perdana Nyatra, semua program kerja dari 6 dinas, 2 biro, semuanya berkesan menurut aku. Karena kenapa berkesan? Pertama, setiap program kerja ataupun agenda dijalankan pasti ada pembelajaran baru yang didapatkan. Seperti itu. Betul. Jadi itu sih yang paling berkesan dengan tibanya udah 1 tahun lah, 1 periode ini, banyak program kerja ataupun agenda yang didapatkan, banyak sih kesan-pesan yang didapat itu. Terus kalau untuk yang menyedihkan, mengharukan. Kayak sedih banget ya. Mengharukan ya. Kalau mengharukan sih kegiatan yang terakhir lah yang ditajam oleh dinas HMJ Kader. SEP, yaitu dinas kader. Kaderisasi. Kaderisasi, yaitu fun day yang diadakan di luar kampus, nggak salah tuh. Iya. Nah, jadi kegiatan itu memang mengharukannya karena setiap kepala dinas ya, enggak ya? Iya. Setiap kepala dinas dan biro itu menyampaikan pesan-kesannya. Ya jujur, sebenarnya sih sangat-sangat terharu ya, tetapi karena memang masih ada tanggung jawab yang dirasakan, jadi nggak sempat nangis kemarin, nggak sempat mengeluarkan air mata. Tapi yang dalam hati yang paling dalam, atau perasaan yang paling dalam ini memang asli betul sekali. Karena kenapa? Disitulah bertemu dengan BPH semuanya dan saling speak up lah pesan-kesan yang mereka alami selama 1 periode. Terus kalau yang paling apa tadi? Paling seru. Paling seru. Kalau paling seru ya pertama kegiatan inilah, kegiatan proker HMJ yaitu Famgate. Dari kaderisasi juga Kaderisasi juga nih, karena kan pengkaderan lah ya. Ya. Karena di situ bisa
bertemu nih setelah dilantik, bertemu pengurus, Sama maba pengurus juga pengurus kemarin, baru, iya. BPH baru tuh juga ada mahasiswa baru. Iya. Jadi seru lah di situ main-main fun game. Sampai seharian tuh Seharian ya, sampai pun. gosong. Sampai gosong juga. Untuk dinas yang lainnya jangan berkecil hati ya. Semua. Semuanya program sama. berkesan. Oke, kita lanjut ke Wakil Bupati. Kalau dari aku yang paling berkesan ya, paling berkesan tuh di program kerja Milad. Milad. Kenapa Milad? Karena kita melibatkan 3 angkatan loh. Iya benar. Kita melibatkan 3 angkatan di kepanitiaan. Terus kita yang memang yang wah kali kan di Milad tuh kan. Iya, iya. Ya, apalagi pas di puncak akhirnya, acara puncak ya. Itu memang melibatkan alumni, apalagi 3 angkatan, mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Iya, semuanya karena mahasiswa baru juga iya. ikut andil. Karena kita menyiapkan itu ya susah payah sih. Betul. Udah berapa lama tuh kita siapkan Progres proker kita tuh. juga sekarang. Progresnya kita rapat 2 bulan, hamin Iya. 2 bulan kan kita siapkan untuk proker Milad tuh. Ya mungkin itu mungkin jadi hal paling berkesan lah di aku untuk program kerja itu. Karena waktu itu juga hampir semua pengurus dan BPH itu turut ikut Terlibat, andil dalam iya. semua itu, dalam semua Kepanitiaan. Kepanitiaan, Iya, iya bahkan benar. 24 25 juga. Iya. Udah jadi panitia juga Iya, ya. 25 udah jadi panitia juga. Itu mungkin jadi pelajaran untuk mereka kan, karena kita yang pasti bertukar lah kepengurusan. Untuk mereka selanjutnya gitu. Ya. Tadi apa lagi? Kita lanjutkan yang paling mengharukan menurut Sama Wakil sih, Bupati. sama si Bupati tadi. Oke. Sempat crying. Crying Kalau sedih. kalau penonton tahu ya. Iya, kalau penonton tahu. Iya penonton, kalau penonton tahu nih Wakil Bupati kita ini kemarin sempat nangis, sempat crying. Sedih. Kemarin tuh sempat sedih karena Sampai ada stikernya loh. Iya. Tak bisa Karena lebih ya, ngomong. memang nggak bisa ditahan karena Iya. nyampaikan apa yang aku tahan dari satu periode yang sampai akhirnya aku lepaskan di situ. Iya. Karena nggak bisa aku tahan lagi karena ya memandang-mandang kalian-kalian yang sedih-sedih juga. Jadi aku ikut terharu. Ini nangis bukan karena cengeng ya, ayo coba kalau memang cengeng kan. Kalau bilang cengeng, udah itu aja. Tuh Yang paling seru. yang paling seru di program kerja ya Arakan. Arakan, Itu ya. impian kali itu dari awal. Dari awal aku mau, kalian pasti tahu lah pas kita maba kayak mana. Iya benar. Pas kita maba kita ngelihat nih jurusan-jurusan lain yang kita lihat orang lain, seru banget, Seru ada banget. Arakan, Harus ada nih kayak gini. rame-rame. makanya mimpiku terlahir jadi wakil bupati ya karena itu awalnya jujur. Terus kalau dipikir-pikir lagi, diingat-ingat lagi nih, arak-arakan pertama tuh kita sempat gabung sama jurusan lain, Iya. 6 jurusan langsung Iya, turun ke iya. jalan, sampai dinotis sama orang luar. Iya, gitu kan. dan kalian juga boleh tanya sih siapa pengusungnya Iya. kalau pasti jurusan kita kan. Saya mau boleh sombong nih. Mudah yang lain pun juga lihat nih. Kalau penonton pernah lihat video-video HMJ di TikTok, kalau ada orang yang nabuh paling semangat, itu dia. Ini dia waktu yang paling yang nabuh bener paling semangat gitu ya. Suaranya paling besar juga. Karena bagi dia emang paling seru. Nah, itulah. Dia sukanya yang kayak berisik-berisik. Iya, gitu dia. kekompakan aku paling suka real. Oke, kita lanjut nih selanjutnya. Kalau seandainya nih besok ada penerus-penerus dari HMJ, habis itu mereka inget nih, oh dulu pernah ada kabinet Fardana Yatra gitu, kakak-kakak itu, abang-abang itu, apa sih yang kalian harapin yang bakal mereka inget gitu dari kita? Oke, Apa? Kalau dari aku ya, yang ini hadap sana enggak? Ya, Yang kalau ingin dikenang dari kabinet Fardana Yatra itu pasti kebaikannya. pengurusannya semangat semua, BPH-nya gacor semua, terus pengurusnya juga loyalitasnya bagus semua. Makanya yang perlu dikenal sih dari HMJSF ini karena ada kabinetnya itu, kabinet Fardana Yatra, pertumbuhan dan perjalanan. Jadi tidak hanya berjalan tetapi sembari juga kita Meningkatkan. meningkat. Dalam arti
ketika kita berjalan nih menjadi orang yang lebih baik, kita harus belajar juga bagaimana cara meningkatkan diri kita sendiri juga. Seperti itu yang harus kalian ingat dan harus kalian kenang dari HMJSEP periode 2025-2026. Kabinet Fardana Yatra berdampak nyata. Wah. dari Kalau siapa? dari aku ya, kami di Fardana Yatra berharap kalian mengingat kalau kami ini pernah bertumbuh bersama. Nggak ada katanya kalau kami ini pernah berbeda pendapat, tapi nggak pernah berantem yang wah kali, nggak pernah. Selama kepengurusan kalian boleh catat ataupun kalian searching di Google kalau ada ya. Berlebihan dong. Perdana Yatra berantem gitu. Nggak ada. Coba kalian cari pun nggak ada. Itulah yang harus kalian ingat tuh. Ya pasti apa lagi? 1, 2 berdampak nyata. 1, 2, 3 berdampak nyata. Oke, itu tadi kan harapan Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk urus Diingat. selanjutnya. Juga kan yang harus diingat kayak yang mengusung pertama kabinet tuh kita gitu. Iya. Jadi mereka kalau Pas. Ingat bikin kabinet tuh kayak ini loh. Iya. iya. Iya ya? Mereka loh yang pertama kali itu Keren sih. banget. Iya benar. Oke, ini last question nih, pertanyaan terakhir. Pertanyaan buat terakhir. Pak Bupati dan Wakil Bupati. Apa yang ini last question nih ya? Oke, pertanyaannya nih, apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pengurus HMJSEP periode 2025-2026 yang telah berjalan selama 1 periode? Dari siapa lu? Dari wakilan enggak? Ya, karena aku dari internal. Iya, dari internal lah. Kawan-kawan dari Fardana Yatra, kalau dari aku Wakil Bupati, terima kasih nih udah bertahan sepanjang akhir periode ini, karena bukan waktu yang singkat, serius. Ini 1 tahun loh kita sama-sama. Mungkin makasih banget udah bertahan dari awal nih sampai akhir. Kita semua pencapaian kita tuh bakal tertulis sih di kenangan pencatatan kuliah kita. Pasti nggak bakal lupa kalau kalian pernah ada di posisi kita sama-sama kan. Dan kalian juga ini aku sampaikan sama kawan-kawan ya, kalian juga nggak bakal dengerin ajakan rapat dari aku lagi. Iya kan, ajakan rapat dari aku melalui sekretaris umum, dan nggak bakal denger lagi apa yang aku saranin ke kalian atau aku pantau program kerja kalian selama ini. Yang aku nih orang paling hak ini ada aja, pasti kalian mikirnya gitu kan. Karena aku ya cinta sama jurusan ini dan aku cinta juga sama kalian. Aku nggak mau kalian ini bakal salah arah, dan aku nih sebagai internal nggak mungkin kan aku membiarkan anggota-anggotaku salah arah, dan nggak mungkin juga aku meninggalkan kalian saat kalian buta arah. Mungkin kalau dari aku ya, aku makasih banget karena aku cinta sama kalian. Oke, kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya nggak kuat sih sebenarnya mau ngomong, karena kalau dibilang apa yang mau disampaikan sangat-sangat banyak sih. Karena memang gimana ya, dari awal kepengurusan bahkan dari sebelum kepengurusan, dari pembentukan BPH, dari terjalannya pelantikan, mencalonkan proker, hingga pada saat hari ini, jujur aja kawan-kawan, kalau dibilang terima kasih sih Nggak cukup nggak kayaknya. cukup. Terutama yang paling pertama yang mengucapkan terima kasih itu ya ke BPH aku lah, BPH MJSEP Kabinet Fardana Yatra. Karena memang pertama, aku bersyukur kali aku punya BPH yang luar biasa. Aku bersyukur kali aku punya teman-teman yang mau bekerja sama dengan aku. Mungkin dari orang lain berpikir, nanti ketika udah jadi pemimpin susah nih nyari strukturnya, susah nih mau nyari siapa yang mengisi posisi ini. Ternyata ketika aku naik, mereka mengajukan sendiri. Itu yang aku syukuri sampai saat ini.
yang aku ucapkan terima kasih ke seluruh BPH lah, dari 6 dinas dan juga 2 biro, presidium, bahkan aku mau ucapkan terima kasih banyak lah untuk kalian yang sudah ada berkontribusi dan juga selalu ada di samping aku pribadi sampai juga pada saat hari ini. Terus yang untuk kedua ini untuk pengurus lah. Kalau untuk pengurus sih itulah tadi, aku nggak bisa berterima kasih dengan kata-kata, cuman aku mau berterima kasih dengan visi. Aku nggak tahu aku harus mengasih apa. Intinya semoga kalian menjadi orang yang luar biasa ke depannya, selesai juga dari pengurusan ini, periode ini, dan juga selesai dari kabinet ini, kalian menjadi manusia yang luar biasa, menjadi orang yang berguna, dan semoga apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan yang di masa akan datang terwujudkan. Aku mengucapkan beribu-ribuan terima kasih banyak yang luar biasa, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus HMJZ periode 2025-2026 Kabinet Fardana Yatra. Terus untuk yang ketiga, ya aku mengucapkan terima kasih juga lah untuk mahasiswa aktif jurusan Sosial Ekonomi Perikanan yang sudah mau mengasih saran dan masukan kepada kami pengurus, dan juga untuk alumni-alumni kami yang masih mau ataupun masih perhatian dengan kami ucapkan terima kasih. Saran kami, siapapun pengurusnya ke depannya Bang, ataupun siapa yang menjadi pemimpinnya ke depannya, semoga terus dibimbing, terus diawasi. Mungkin itu aja. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus HMJZ Kabinet Fardana Yatra 2025-2026. Sekian, terima kasih. Semoga para pengurus nonton ini ya. Ini kan tadi ke pengurus, ada nggak spesial ucapan lah dari bupati ke wakil bupati, dari wakil bupati ke bupati? Setidaknya kan karena kalian udah memimpin ya selama setahun. Itu penting juga sih menurut aku, karena selama ini kalian berjalan berdua. Kayak Oke, ada kata-kata. Kalau dari aku ya, sebenarnya kalau untuk dibawa terharu sama rekan aku nih udah nggak bisa, karena kami dilahirkan untuk terus happy, maksudnya gitu. Walaupun susah payah pun, seburuk apapun yang kami alami, kendala terbesar apapun yang kami alami, kami tibanya nggak pernah lah kami bawa kami sedih atau gimana. Yang paling pertama lah untuk rekan terdekat lah, wakilku, yaitu saudara Haki Sobri Ramadan yang dari dulu menjadi wakil komting juga, yang selalu sama-sama di sampingku. Ya pertama ucapan ya pasti terima kasih lah Bat. Nah, ini ngomong Bat nih kita. Udah Bat ya. Ya ngomong Bat, karena memang kami kalau dari chat tuh selalu Bat. Kami ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih lah pribadi, terkhusus Haki Sobri Ramadan. Terima kasih udah terus ada di sisi ataupun di sampingku. Terima kasih atas saran dan kritikannya yang tibanya membangun. Terus yang ketiga nih, aku mau terima kasih juga loh, gara-gara berteman sama dia, karena kesengan sama dia jadi tahu aku bahasa Melayu. Itu bonus ya. Jadi bahasa Melayu. Bonus. Itu bonusnya juga. Nah, jadi itulah ya, semoga terus sehat-sehat umur kita. Terus aku mau ketika nanti sukses, jangan lupa kau punya kawan kayak aku, dimana kau punya teman yang kayak aku ini. Tahu kan besok aku loker kan gitu. Jadi itulah intinya, semoga sukses terus ke depannya, semoga cepat juga kita selesai berdua ataupun untuk seluruhnya lah, tetapi ini khusus untuk wakilku. Maunya harapannya Bat untuk kita berdua selesai coba. Jangan lagi kita main-main leha-leha. Jadi kenangan ini ya cukup lah kita kenang, jangan kita ulang gitu. Jangan sampai jadi artefak kampus. Kalau dari aku itu, sekali lagi thank you Bat, terima kasih banyak. Kalau dari aku nih ya, untuk Bupati ya, ini sedikit cerita lah pengalaman aku selama join nih sama nih orang kan, orang nih tuh aku yang
kalian tahu lah, mungkin kita juga sekelas kan kawan-kawan. Aku orangnya dulu apa yang nggak ada yang percaya sama aku karena aku tengil, pasti kalian nyadar sih. Tengil, serengean. Serengean, nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kawanku yang ini bisa dia milih aku jadi wakil komping. Aku herannya nggak tahu karena apa, mungkin dia membangkitkan kepercayaan diri aku. Ya itu thank you bos. Apaan bos? Ya karena yang sama-sama kita ketahui kayak mana lah, aku dulu udah lah tengil, kupu-kupu lagi. Siapa sih anak nih? siapa yang nggak kenal aku tengil dulu kan? Yang kerjanya nggak ada di angkatan, tapi dia percaya kalau aku bisa berubah dan aku juga dan dia juga percaya kalau aku nih bisa memimpin angkatan. Yang mulai dari situ ya bertahap yang sampai akhirnya kami di posisi ini bisa memimpin yang mana kepemimpinan itu nggak 1-2 orang loh yang kami pimpin, puluhan. Dan kami memberi impactnya nggak 1-2 orang, kami memberi impact kepada seluruh mahasiswa aktif. Dan itu pun juga termasuk kakak-kakak kita yang udah selesai di perkuliahannya. Mungkin ya itulah, aku terima kasih sama Egi, dan nggak lupa juga aku terima kasih sama teman-teman aku yang di BPH, itu sangat membantu aku. Yang kalau kalian nggak tahu, kawan-kawan penonton, mereka inilah pilar-pilar aku yang memberi saran-saran aku dari belakang. Kalau nggak ada mereka juga nggak ada aku. Aku nggak pernah sepede ini mengambil posisi ini, tapi ya itu cita-cita aku dari maba. Aku pengen mempersolid angkatan ini. Dan untuk kawan rekan perjalanan aku, mungkin ya betul kata Golek, selesaikanlah perkuliahan ini dengan cepat. Janganlah berhari-hari lagi. Yang harusnya kita udah di tahap ini kan, sekarang kita tahap KKN, mungkin enggak KKN, udah terkonversi. Ya cepat-cepatlah kejar judul penelitian, judul skripsi ataupun gaskanlah sempro. Mungkin itu aja dari aku. Makasih ya kawan-kawan dari BPH udah menyediakan wadah untuk kami ngomong berdua nih. Dan awalnya kami pasti malu-malu kalau ngomong kayak gini. Kalau nggak di sini kayaknya mereka nggak bakal ngomong sih guys. Gak bakal ngomong. Ada terungkap perasaan. Iya. Iya. Apalagi ya pasti bakal cuma ya udah selesai ya, udah. Habis ngomong kami malu mau ngomong. Apalagi mereka laki-laki dan laki-laki pasti gengsinya. Iya, jelas. Gengsi banget. Gengsi atas diri dia gitu. Tapi kayaknya pengurus harus sih nonton episode ini sampai terakhir. Sampai terakhir, karena aku sendiri yang dari tadi dengerin bupati dan wakil bupati ini kayak ampun, ternyata mereka sampai berpikiran gini ya, kayak gitu. Besok kalau kita udah besar kayaknya ini udah besar sih, maksudnya kalau besok udah makin dewasa. Iya, harus kita rewatch. Harus nonton ulang. Ini jangan sampai dihapus ya. Kayak itu udah penutup ya. Semuanya udah bersedih, udah ketawa-ketawa, udah nangis, semuanya udah kita bicarain semua di sini. Jadi semoga penonton, khususnya para penerus dari HMJ, semoga kedepannya kalian berkaca lah dari periode kami, apa yang mungkin kalian juga udah menilai nih dari kemarin kan, kayak ini periode kali ini kayak gini, besok kayaknya harusnya kami kayak gini aja deh biar lebih baik gitu. Jadikan kami pembelajaran gitu. Kalau emang ada yang kurang dari kami, tolong ditambahin. Kalau ada yang bagus dari kami, tolong diterusin. Kalau dihilangkan rasanya jangan dihilangkan kami. Iya. Mungkin cukup sekian ya pembicaraan Sep Talk kita kali ini. Dan mungkin ini adalah Sep Talk satu-satunya di periode kali ini, karena emang tujuannya untuk berbagi cerita aja apa sih yang udah kita laluin satu periode ini gitu. Mungkin itu aja sih. Ada yang mau ngomong? Mungkin
kami cukup ucapin terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang udah mau menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber di Septalk kali ini. Oh iya, Terus, kita bilang makasih juga deh. Udah jadi bupati dan wakil Iya. bupati kita. Jadi dari kami Perwakilan ya, perwakilan ya. dari pengurus. Kami mewakili kalian semuanya. Izin, Permisi ya. izin. Kami makasih banyak banget. Aku dulu nih. Iya. Dari aku pribadi, aku mau ucapin terima kasih banyak banget ucapin terima kasih karena kalian udah mau backup aku, udah mau bimbing aku, udah mau kasih pendapat saran kalian ke aku sampai sejauh ini, sampai aku juga bisa sampai akhir jadi kadis kaderisasi ini tadi. Yang awalnya pertamanya aku cukup ragu sama diri aku kan, karena aku dulu mikirnya bukan tempat aku di situ, tapi ternyata karena adanya kalian, adanya bupati aku, wakil bupati aku, Penyemangat ya. teman-teman BPH serta anak-anak pecintaku, pengurus semuanya, aku bisa bertahan sampai akhir. Aku emang ucapin terima kasih banyak banget sama kalian. Mungkin sebelum terima kasih di sini kalian juga udah tahu gimana Sedramatis apa ya? sedramatis apa aku. Kalau ditanya duta dramatis pengurus, ini dia guys. Dari Eval nangis, rapat nangis gitu ya, tapi emang Cinta dia nih guys. cinta lah aku sama kalian, sumpah. Kayak ya ampun, makasih banyak udah sabar sampai sesabar itu sama aku. Dan makasih juga ya udah jadi bupati dan wakil bupati kami yang sangat gagah memberani. Love untuk kalian berdua. Lanjut. Kalau dari aku, dari saya, ini kan mewakili pengurus ya. Ya. Jadi intinya dari kami mungkin terima kasih lah udah menggendong kami selama satu periode. Satu punggung kayak ya. 81 orang guys digendong selama satu periode. Itu cukup berat sih. Makasih juga buat tenaganya, Bebannya. pikirannya, waktunya, Effortnya. atau mungkin ada juga uangnya yang beli ini. iya royalnya lah ya kan. Makasih banyak lah udah kalau bahasa lembutnya udah memeluk kami lah sampai satu periode, sampai kami udah mau mubes. Semoga doa saya dan doa kami semua besok mubesnya berjalan lancar, tidak diperpanjang sepanjang-panjangnya, semoga dipercepat dan dimudahkan. Amin. Intinya terima kasih udah percaya sama kami, mempercayai kami. Jadi kalau BPH mungkin percaya sama kami sebagai BPH untuk nemenin proses kalian ya. Pengurus juga makasih juga. Intinya makasih juga lah dari pengurus ke bupati dan wakil bupati. Oke. Udah. Mungkin itu saja ya guys perbincangan Septalk kita kali ini. Kami ucapkan Terima kasih. kepada bupati dan wakil bupati yang udah berkenan jadi narasumber kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang bersedia mendengarkan yapping kita dari tadi. Jangan bosan ya. Ini pertama dan terakhir loh. Iya, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Mungkin kami berdua sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, perilaku atau bahasa kami yang kurang mengenakan. ya. Maafin juga ya kalau narasumber kami ada kesalahan kata atau perilakunya yang kurang berkenan di hati para penonton. Mungkin sampai sini kami tutup. Sampai jumpa di podcast periode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wah. Bye.